Oke, selanjutnya skill ke-20. Tapi sebelum kita lanjut ke skill ke-20, ini kita beralih ke bentuk lain, bentuk kedua daripada tes structure. Jadi di structure itu, structure session, ada dua jenis tes, ada dua bentuk tes. Yang pertama itu yang sebelum skill 1 kemarin, yang ada di halaman 198. Bentuk tesnya seperti ini. Misalnya a camel bla 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 30 gallons of water in 10 minutes. Jadi kita mencari jawaban yang benar, yang paling benar, yang cocok untuk masuk ke sini. Pilihannya adalah A, B, C ataupun D. Jadi misalnya jawabannya A, jawaban yang benar di sini A, maka a camel can drink 30 gallons of water in 10 minutes. Kita pilih jawaban yang paling benar yang bisa kita masukkan untuk melengkapi kalimat. Jadi soalnya seperti ini, ada kata yang hilang, kemudian kita mencari jawaban yang paling benar untuk mengisi ruang yang kosong yang disiapkan. Nah, di bentuk yang kedua di tes TOEFL, khususnya structure ini, itu bentuknya seperti ini. Kalau tadi kita mencari jawaban yang paling benar karena memang ada ruang yang kosong untuk kita mengisi dengan jawaban yang benar. Nah, sekarang tidak ada ruang yang kosong. Tidak ada kata yang hilang, tapi di antara keempat kata yang bergaris bawah ini ada salah satu di antara mereka ini yang salah. Kalau tadi kita cari jawaban yang paling benar, nah sekarang kita jawabannya adalah yang salah di antara kalimat ini. Misalnya C ya. C ini adalah jawaban yang paling salah di antara yang lain. Jadi A betul, B betul, D betul, C adalah jawaban yang paling salah, maka itulah yang menjadi jawaban yang harus kita pilih. Saya ulang bahwa bentuk soal di tes TOEFL untuk structure itu ada dua bentuk, ada dua jenis. Yang pertama, ada kata yang hilang, kemudian opsi tersedia 4 dan kita memilih salah satunya. Dalam hal ini jawaban yang paling benar untuk mengisi ruang yang kosong tersebut. Itu bentuk pertama. Kemudian bentuk yang kedua, tidak ada kata yang dihilangkan, tidak ada ruang yang kosong, semuanya terisi, namun ada 4 kata ataupun rangkaian kata yang bergaris bawah. Yang bergaris bawah ini dilengkapi A, B, C, dan D. Nah, kita pilih jawaban yang paling keliru di antara keempat kata yang bergaris bawah ini. Itu format yang kedua, itu bentuk yang kedua. Jadi khusus untuk structure terdapat dua bentuk, yaitu mencari yang paling benar, dalam hal ini mengisi yang kosong dengan menggunakan jawaban yang paling benar. Kalau di bentuk yang kedua tidak ada yang kosong dan yang kita cari adalah jawaban atau kata yang paling salah, yang paling keliru di antara antara kata yang bergaris bawah. Seperti itu. Kita ke skill ke-20, itu sebagai pengantar tadi. Kemudian ini judul yang lain, bab yang lain ya. Problems with subject verb agreement. Subject verb agreement ini adalah kesesuaian antara subjek yang akan kita gunakan dengan verb yang kita gunakan. Subject verb agreement is simple. Subject verb agreement ini adalah simple, sederhana. If the subject of a sentence is singular, ketika subjeknya singular atau tunggal, maka the verbnya juga harus tunggal atau singular. Ketika subjeknya plural atau jamak atau banyak, maka verb juga harus plural atau banyak atau jamak. S yang terdapat pada verb, an S on a verb usually indicates that a verb is singular. Huruf S yang terdapat pada kata kerja itu senantiasa menandakan bahwa kata kerja tersebut adalah singular.
Jadi ketika S terdapat di akhir kata kerja, maka kata kerja tersebut termasuk kategori singular atau tunggal. Sementara S yang berada di akhir huruf di akhir kata kerja, maka itu menandakan dia plural. Jadi kebalikan ya. Kalau S berada di verb, maka dia tunggal. Kalau S berada di noun atau kata benda, maka dia plural ataukah jamak. Do not forget irregular plural of nouns. Dan jangan lupa ada noun yang tidak beraturan cara pembentukannya. Kalau ini tadi beraturan cara pembentukan ketika S mengakhiri noun ataukah berada di akhir kata noun, kata benda, maka kata benda tersebut berubah menjadi jamak. Tapi ada beberapa kata benda yang ternyata untuk merubahnya menjadi jamak tidak hanya dengan menambahkan S, namun ada bentuknya tersendiri atau biasa disebut sebagai irregular nouns, kata benda yang pembentukan jamaknya tidak beraturan. Contohnya dari woman menjadi women. Kalau women ini banyak wanita, kalau woman yang huruf A di sini berarti satu wanita. Children ini banyak anak-anak, kalau child tanpa ren berarti anak. Kemudian people berarti orang-orang ini, kalau tunggalnya berarti person, bukan persons, tidak ditambahkan S, melainkan ada perubahannya tersendiri. Contoh, the boy walks to school. Tadi kalau noun ditambahkan S maka berubah menjadi jamak. Kalau verb ditambahkan S maka dia singular atau tunggal. The boy karena tidak ada S-nya maka dia tunggal, maka harus juga berpasangan dengan verb tunggal, maka walk ditambahkan S, walks to school. Inilah yang disebut dengan subject verb agreement atau kesesuaian antara subjek dengan verbnya. Kemudian the boys walk. Ketika S ditambahkan ke noun, maka noun tersebut berubah menjadi jamak atau banyak. Maka kita juga butuhnya verb yang jamak. Walks tadi adalah verb singular, maka S-nya kita hilangkan, berubah menjadi walk untuk membentuk verb jamak. Ketika subjek jamak, maka verb juga harus jamak. Ketika subjek tunggal, maka verb juga harus tunggal. Maka the boys walk. Salah ketika kita mengatakan the boys walks to school. Karena kalau walks berarti jamak. Jamak verbnya sementara tunggal verbnya sementara nounnya subjeknya jamak. Maka tidak nyambung. Tidak agreement. Makanya subjek verb ini harus agreement. Jadi ketika mengerjakan tes TOEFL nantinya, saat melihat soal untuk structure, hal pertama yang kita cari adalah verbnya dan apakah sudah sesuai dengan subjek. Ketika sudah menemukan verbnya, kita lihat ada berapa verb yang ada dalam kalimat tersebut. Ketika ada 2 verb, maka kita butuhkan konektor. Nah, kemudian setelah mengetahui verbnya, kita analisa apakah verbnya sudah sesuai ataukah sudah agreement dengan subjek yang dia gunakan. Seperti itu. Ini penjelasannya. In the first example, the singular subject boy requires a singular verb, dan seterusnya. Kemudian in the second example, the plural subject boys requires a plural verb, dalam hal ini walk. Although this might seem quite simple, meskipun ini nampak sederhana, there are a few situations on the TOEFL test when subject verb agreement can be a little tricky. Terdapat beberapa situasi dalam tes TOEFL subject verb agreement ini bisa mengecoh sehingga kita keliru mengerjakan atau memilih jawaban yang paling benar. Kalian harus hati-hati terhadap subject verb agreement di situasi berikut. Situasi berikut yang pertama, setelah prepositional phrase. Kemudian yang kedua, setelah expression of quantity. Yang ketiga, setelah setelah terjadi inversi antara subjek dengan verb. Inversi ini kita pelajari di skill sebelumnya, skill 15 sampai 18 kalau tidak salah.
15 sampai 19 kalau tidak salah. Kemudian after certain words, setelah kata-kata tertentu, such as seperti anybody, everything, no one, something, each, and every. Ini pengantar menuju subject verb agreement. Jadi ada 4 skill untuk subject verb agreement ini. Yang pertama after preposition, expression, inverted, dan 4 after certain words. Skill ke-20. Make verbs agree after prepositional phrase. Jadi kita harus mengantisipasi ketika ada prepositional phrases, sehingga itu bagian dari pengecoh sebenarnya. Sometimes prepositional phrase can come between the subject and the verb. Bisa saja muncul di antara subjek dengan verb. Prepositional phrase ini bisa saja muncul di antara subjek dan verb. If the object of the preposition is singular and the subject is plural, or if the object of the preposition is plural and the subject is singular, there can be confusion in making the subject and verb agree. Nah, kita lihat contoh saja, langsung ke contohnya. The key to the doors are in the drawer. To the doors ini adalah prepositional phrase. Kemudian key adalah subjek dari kalimat. Kemudian are adalah verb dari kalimat ini. Di sini ada tanda bintang yang mengindikasikan bahwa are ini salah atau keliru. Kenapa salah? Kita menggunakan are di sini karena berpatokan ataukah menganggap bahwa doors adalah subjeknya. Doors ini adalah plural. Ketika noun, door ini noun yang ditambahkan s. Ketika noun ditambahkan s, maka otomatis menjadi plural atau banyak atau jamak. Maka ketika ini jamak, maka kita butuh verb yang jamak juga. Maka are adalah verb yang jamak. Namun ternyata ini bukan subjeknya. Subjek yang sebenarnya adalah key. Dan key adalah singular, bukan plural. Maka pasangan yang tepat untuk key adalah is. The key to the doors is in the drawer, bukan are. Are dipasangkan dengan yang plural, sementara subjeknya adalah singular. Nah, di sini bisa mengecoh. Jika kita gagal menganalisa prepositional phrase ini, maka besar kemungkinan kita akan keliru memilih verb yang akan kita gunakan. Di contoh yang kedua, the keys to the door is in the drawer. Door singular, karena tidak ada s, maka kita gunakan is, yaitu verb singular juga. Kalau kita beranggapan door adalah subjeknya, namun ternyata door bukan subjek daripada is, tapi keys adalah subjeknya. Keys adalah plural, karena key tambah s melahirkan plural, maka kita butuh verb yang plural juga. Maka is bukanlah pasangan yang tepat untuk is, melainkan are adalah pasangan yang paling tepat. Penjelasannya ada di bawah sini. Silakan dibaca. In the first example, you may think that doors is the subject because it comes directly. Biasa saja kita berpikir bahwa doors adalah subjek karena muncul langsung berhadapan atau berdempetan dengan verb, yaitu are. Padahal dia bukan subjeknya. Subjeknya adalah key. Begitu juga di kalimat yang kedua, kita bisa saja beranggapan door adalah subjeknya karena langsung muncul berhadapan atau berdempetan dengan verbnya adalah hal ini is. Tapi ternyata dia bukan subjek, melainkan subjeknya adalah keys. Seperti itu. Sini subject verb agreement with prepositional phrases. When a prepositional phrase comes between the subject and the verb, be sure that the verb agrees with the subject. Ketika prepositional phrase muncul di antara subjek dengan verb, maka pastikan bahwa subjek dengan verbnya itu agreement ataukah sejalan. Prepositional phrase disebut sebagai prepositional phrase karena ini to ini preposisi, the doors adalah object of preposisi. Ada preposisi, ada objeknya, maka disebutlah sebagai prepositional phrase.
Kemudian setelah ini ada latihan, tetap latihan dan melihat akurasi jawabannya. Tersedia kunci jawaban di penghujung buku ini, silahkan dilihat.